Shalom, selamat bertemu kembali pada kesempatan hari ini dalam Mezbah Keluarga. Kita memasuki masa Prapaskah. Dan hari ini saya akan bacakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Amin. Sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, minggu kemarin kita belajar bagaimana orang-orang atau pengikut-pengikut Kristus mereka mengelu-elukan Yesus dengan mereka membawa daun palem. Mereka berseru kepada Yesus yang mereka akui sebagai raja, yang akan membebaskan orang-orang Israel secara khusus dari tirani penjajahan bangsa Romawi saat itu yang dirasa oleh mereka itu sangat-sangat kejam sehingga membuat orang-orang Israel mereka sangat-sangat menderita. Sehingga kehadiran Yesus dengan mujizat-mujizat yang dilakukan itu, mereka beranggapan bahwa Yesus ini benar-benar adalah Mesias, Raja yang akan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan bangsa Romawi. Karena pada saat itu rakyat betul-betul menderita akibat penjajahan itu. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk ke bait Allah, tempat kemegahan orang-orang Israel saat itu. Bait Allah itu adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Ketika Yesus masuk ke bait Allah, itu adalah masa di mana akan dilaksanakan perayaan Paskah. Menurut tradisi Yahudi, orang Israel pada saat itu, satu peringatan bagaimana Tuhan membebaskan orang-orang Israel dari penjajahan Mesir saat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus masuk ke bait Allah, ia melihat tempat itu ramai dengan pedagang, ramai dengan orang yang berjual beli, ramai dengan binatang-binatang yang mereka bawa. Artinya adalah dari para Lewi, para imam yang pada saat itu merekalah yang menyelenggarakan akan pasar dadakan saat itu. Saya nggak akan kupas panjang lebar tentang hal ini, namun saya ingin sampaikan satu hal dalam
Prapaskah ini, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-13, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Rumahku akan disebut rumah doa. Bait Allah yang sesungguhnya itu adalah kita, orang percaya. Orang percaya itu sesungguhnya adalah bait Allah. Orang percaya itu sesungguhnya adalah gereja. Dan kita ini adalah gerejanya. Tuhan ingin prapaskah, sebelum Paskah itu dimulai, kita menguduskan hati kita, menguduskan pikiran kita. Sebagaimana Yesus menguduskan dan menyucikan bait Allah, biarlah Tuhan juga boleh menguduskan akan hidup kita dan menguduskan akan hati kita. Jangan sampai hati kita, hidup kita seperti sarang penyamun. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, kiranya pada malam hari ini masanya firman Tuhan berkata, rumahku akan disebut rumah doa. Prapaskah, dengan era, kondisi, situasi seperti ini, saya bersyukur jikalau keluarga boleh mengadakan mezbah doa, mezbah keluarga. Ada pujian, ada penyembahan, ada introspeksi diri di situ. Dan inilah masanya untuk kita boleh mendandani hidup kita, mengoreksi kita, hati kita, supaya menyambut Paskah kita dengan hati yang bersih, hati yang suci, hati yang berkenan kepada Tuhan. Jangan penuhi hati kita dengan hal-hal yang duniawi ini. Beberapa waktu kemarin ada rekan kami, seorang hamba Tuhan, dia bercerita bagaimana ada seseorang yang dia kaya raya, tetapi karena dia ini terinfeksi oleh corona dan dia mati, maka dia pun tidak diperbolehkan untuk dimakamkan di satu tempat yang itu adalah tempat yang terkenal, tapi ditolak, tidak boleh. Apalah artinya dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini? Inilah masanya, bersihkan hatimu, bersihkan pikiranmu. Kiranya biarlah Roh Kudus, Allah sendiri akan menjadikan hati kita, hidup kita, dan keluarga kita menjadi rumah doa. Makanya di dalam ayat berikutnya firman Tuhan sampaikan, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saya yakin dan percaya bahwa sarang penyamun itu sudah tidak ada lagi di dalam hati kita. Perkuat mezbah keluarga. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang terus berdoa, memuliakan, meninggikan akan nama Tuhan di dalam kita menyambut Paskah tahun 2020 ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Amin.